warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu semua, sehat? Saya mohon izin bapak dan ibu duduk di atas kursi singgasana. Mohon izin ya, jadi seharusnya sejajar saja. Jadi supaya yang belakang kelihatan. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sekaligus rezeki. Nikmat dan rezeki itu berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat manusia itu selalu terjebak alias tertipu. Nikmat apa? Nikmatus sihah wa nikmatul faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan sempat ini itu nanti bisa berubah menjadi rezeki. Nah, kajian kita insyaallah bersama-sama kita akan mengkaji tentang rezeki yang utama. Alhamdulillah, saya baru pulang dari haji ya. Alhamdulillah, akhir Juni kemarin saya baru selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga baru selesai di awal Juli ujian promosi doktor. Jadi S3-nya rampung, rukun Islamnya rampung. Apakah itu rezeki? Hah? Nah, kita akan bahas. Hajinya tanpa rupiah, S3 kuliahnya juga tanpa rupiah. Apakah itu rezeki? Allahu Akbar. Hajinya yang mahal, furoda 300 sampai 400 juta. Sekolahnya juga kuliahnya dikasih biaya oleh negara 250 juta. Apakah itu rezeki? Nah, kita akan belajar dalam sebuah kitab namanya Kitabul Arzaq yang ditulis oleh seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Al-Mutawakkil Asy-Sya'rawi. Beliau bilang ar-rizqu yanqasimu ila arba'ati aqsam. Bahwa rezeki itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama
Wa adnanu rizki, rezeki yang paling rendah. Yang kedua, wa a'la'ur rizki, rezeki yang paling tinggi. Adik-adik, para santriwati sering seneng yang rendah apa yang tinggi? Kenapa? Alasannya apa? Bener loh ya, nanti pengen yang tinggi kan? Kalau bapak-bapak yang rezeki yang tinggi apa yang rendah, Pak? Tinggi ya. Yang ketiga kata beliau, wa fadlur rezeki, rezeki yang utama. Utama atau tinggi, Pak? Utama ya. Berarti yang tinggi lewat ya. Dan yang terakhir kata beliau, wa tamamu rezeki, rezeki yang sempurna. Yang utama atau yang sempurna? Sempurna. Masya Allah. Jadi tidak pernah habis. Sampai puncaknya kita harus meraih rezeki yang sempurna. Itu yang akan kita bahas. 4 model rezeki itu butuh waktu 4 jam. Jadi nanti kita akan selesai di jam 12 malam. Siap. Tapi saya insyaallah tidak bisa lama-lama, Mas Febri ya. Kebetulan saya malam ini harus ke Jakarta. Nanti jam 10 malam. Tiketnya sudah beli, jadi saya harus standby. Jadi dari sini nanti mungkin setengah 10 lah. Kita akan bahas yang pertama. Wa adnanu rizki huwal mal. Rezeki yang paling rendah itu kata beliau adalah harta. Kok bisa ya harta itu menjadi rezeki yang paling rendah? Siapa yang gak senang dengan harta? Semua kita pasti senang dengan harta. Adik-adik santriwati kalau dikasih uang 100 orang 100.000 mau nggak? Tuh, berarti harta mau. Kalau jadi 1 orang 1 juta mau nggak? Suaranya tambah keras, Pak. Kalau 1 orang 10 juta mau nggak? Tuh, tambah keras. Jadi besok Mas Febri 1 orang 10 juta. Bapak-bapak kalau dikasih uang malam hari ini 1 orang 2 juta mau nggak, Pak? Mau ya, Pak? Yang ngasih siapa? Ini yang kita bahas. Siapa donaturnya? Nanti saya kasih tahu caranya. Saya bisa, alhamdulillah, saya puji Allah karena Allah memberikan segalanya. Saya bisa haji tanpa rupiah. Tanpa 1 rupiah pun saya keluar. Malah saya dikasih rupiah. Saya bisa sekolah S3, kuliah S3 tanpa rupiah. Malah saya dikasih rupiah. Saya bisa punya tanah tanpa rupiah, malah dikasih tanah. Allahu Akbar. Ini menarik, ini perlu kita bahas. Tapi kata beliau, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Kenapa harta menjadi rezeki yang paling rendah padahal didambakan, diimpikan oleh semua manusia? Orang yang punya harta, punya uang, pasti hidupnya bisa tenang biasanya. Benar nggak? Tapi salah ya. Karena syarat masuk surga tidak pakai harta. Harta dalam Islam menempati posisi yang bukan utama, bukan sempurna, bukan tinggi. Dia hanya pelengkap. Banyak ibadah di dalam Islam tidak menggunakan harta. Dan bahkan pintu-pintu surga dari 1 sampai 8 yang disebutkan Nabi, inna fil jannah samaniyata abwab, tidak ada namanya pintu harta. Artinya orang miskin itu berhak masuk surga apa enggak? Orang kaya berhak. Sudah hafal pintu-pintu surga? 1 sampai 8. Yang hafal angkat tangan.
Ada nggak yang putri? Masih ingat mungkin ya? Masih? Masya Allah. Yang ke-8 pintu apa? Pintu yang tengah apa? Ngarang itu, ngarang itu. Babul? Bagus. Pintu yang pertama apa? Masya Allah, putrinya bagus ya Mbak. Ilmunya tinggi nih Mbak. Ya, bapak-bapak masih ingat gak pintu 1 sampai 8? Pintu sholat. Kata Rasul, pintu surga itu ada 8. Kalau di Semarang ada namanya Lawang Sewu. Pintunya pinten? Sewu. Kalau rumahnya Pak Febri ini atau rumahnya Ibu Allah Yarham, Ibu Sugini, ada berapa pintu? Siji, loro, telu. Pinten Mas? Lawangnya telu. Kalau surga lawangnya 8. Semarang lawangnya 1000. Pintu surga yang pertama adalah babus sholat. Sholat pakai harta enggak? Enggak. Kalau pakai harta, agama yang pertama kali bubar agama Islam, Pak. Sholat duhur 100.000, asar 100.000, maghrib 100.000, isya 100.000, subuh 100.000, total 100.000. Kalikan sebulan 15 juta, kalikan setahun 175 juta, kalikan 10 tahun 2M. Habis. Kalau anak kita 5, 10M. Istri kita 4, wakeh. Wah, butuh uang banyak. Maka sholat tidak pakai harta. Orang kaya bisa masuk surga dari pintu sholat, orang miskin pun bisa masuk surga dari pintu sholat. Sholat itu dahsyat ya. Orang agama lain itu sholatnya jarang-jarang, Pak. Kalau umat Islam sholatnya sehari 5 kali, sing wajib, sing sunnah tahajud, apa meneh Pak? Duha, witir, syuruk, apa lagi Mas? Entek. Banyak. Sholat sunnah itu ada 35. Ada sholat witir, ada sholat istikharah, ada sholat hajat, ada sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau di Temanggung namanya sholat istishar, sholat minta panas. Timur Tengah panas terus, mintanya hujan. Temanggung hujan terus, mintanya panas. Artinya pintu sholat tidak pakai rezeki. Lalu kita beranjak ke pintu yang nomor 2. Pintu apa? Babur royan. Siapa babur royan itu? Humin ahli siyam, orang-orang yang ahli puasa. Puasa pakai harta enggak? Sahur pakai air putih, air bening. Buka pakai air bening, boleh enggak? Boleh. Sekarang ketika sahur pakai air bening, bukanya tidak ada air bening. Lalu pakai apa bukanya? Pas kebetulan air bening pun nggak ada, teh nggak ada, gorengan nggak ada, tahu isi nggak ada, es cendol nggak ada. Apalagi Pak? Ketoprak, bakmi, durian nggak ada. Semuanya nggak ada. Lalu bagaimana supaya kita bisa buka puasa? Bagaimana caranya Pak? Tanpa harta loh Pak. Kalau beli gorengan bukan. Hah? Menelan air liur. Berapa banyak? Apa kenyang? Dan tidak membatalkan. Orang dari dalam ke dalam. Yang membatalkan sesuatu yang masuk dari luar ke dalam. Kalau dari dalam masuk lagi, ya nggak batal. Kalau tidak ada makanan,
tidak ada minuman, seperti di Gaza, Palestina, itu nggak ada makanan, nggak ada minuman. Lalu bagaimana cara bukanya? Nggak tahu? Ada yang tahu? Hadiahnya umroh. Pasti semangat. Yuk nabung umroh yuk. Atau hadiahnya haji, pasti semangat. Ketika tidak ada makanan dan tidak ada minuman, itu cara membatalkannya. Cukup suami istri masuk kamar, batal. Oh, masih kecil itu depan santriwati masih kecil-kecil. Ya Pak, benar nggak Pak? Hah? Yang masih bujang berarti niat, ya Allah aku pengen batal. Yang punya suami istri cukup buka pintu kamar. Pintu surga nomor 3, babu sodako. Sodako juga nggak pakai harta Pak. Apa sodako mesti pakai harta? Ada berapa jenis sodako? Ada sodako bil qauli, cukup dengan omongan. Wa kullu tasbihatin sodako. Wa kullu tahmidatin sodako. Wa kullu takbiratin sodako. Wa kullu tahlilatin sodaqah. Ketika kita membaca la ilaha illallah itu sodaqah. Ketika kita membaca Allahu Akbar itu sodaqah. Ketika kita baca alhamdulillah itu juga sodaqah. Namanya sodaqah bil qauli. Itu dahsyat. Hari ini bapak dan ibu, adik-adik semua, para mas-mas, sudah berapa sodako untuk akhirat? Subhanallahnya sudah 1 miliar? Belum ada? 1 juta? Belum ada? 33? Ada kan, habis sholat kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kalikan 5, berapa itu? 3 kali 5. Jadi hitung sendiri ya. Lalu sodakoh dengan apa? Sodakoh bil fi'li. Kalau ada sodakoh secara ucapan, maka ada sodakoh secara perbuatan. Apa itu contohnya? Smiling, ibtasam, tabassumuka li akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Yo, yang malam hari ini belum sodakoh, lihat kanan kirinya. Senyum, sodakoh yang besar. Karena orang yang senyum tidak akan kena stroke. Orang yang senyum umurnya panjang. Lo coba lihat kanan kirinya. Sudah senyum belum? Pak, senyum ini dalam penelitian Pak, orangnya selalu sehat, darahnya lancar, gak ada yang macet. Kalau cemberut, macet itu darah, akhirnya mampet. Kalau udah mampet akhirnya tersumbat. Kalau sudah tersumbat kena penyakit. Tapi dengan senyum lancar, sehat, berpahala. Masya Allah, ajaran Islam itu luar biasa. Maka ketika ada orang miskin protes sama Nabi, enak itu jadi orang kaya. Dia sholat, kita sholat. Dia puasa, kita puasa. Kita puasa, dia puasa. Tapi giliran dia sodakoh, kita gak bisa, wahai Rasul. Apa kata Rasul? Tabassumuka li akhika sodakoh. Senyummu kepada dia itu juga sudah sodakoh. Masya Allah. Sodakoh dengan harta boleh? Boleh. Dengan makanan? Boleh. Ini Masya Allah yang hari ini kita makan minum dari Pak Febri ini. Lalu sodakoh ini kita apa? Kita makan lalu berubah jadi darah, berubah jadi energi, jadi tulang, jadi sumsum.
lalu kita hidup selama 80 tahun, pahala kita terus mengalir. Maka fadilah yang paling besar itu sodakoh makanan. Maka pesan Rasul apa? Ya Aba Dzarrin idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak, banyaki kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga. Jadi kalau masak soto, Bu, soto Bu, kuahnya 1 gentong, lalu dibagikan ke tetangga. Lalu pintu yang keempat apa? Pintu yang keempat, babul walid, pintunya milik kedua orang tua. Milik kedua orang tua, pintu ini itu juga pintu tanpa harta. Nanti kita akan bahas, ada kaitannya dengan rezeki yang utama ya. Ini nggak pakai harta. Kalau berbakti sama orang tua harus pakai harta, kita semua belum berbakti. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua membalas jasa orang tuanya dengan kasih mobil Fortuner, ada nggak? Bapak ibu, ini karena sudah melahirkan saya kasih Fortuner. Karena sudah merawat saya di pondok, ini saya kasih apa? HP terbaru, ada nggak? Nggak ada. Bukan itu patokannya. Anak soleh itu bukan itu patokannya. Patokannya jelas, waladun solihun yad'ulah. Ya, nanti kita bahas di sini. Pintu yang keempat juga tanpa harta. Pintu yang kelima, babu zikir. Pakai harta enggak? Bisa subhanallah? Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Atau talbiyah labbaik Allah bisa? Hafal. Pertama hafalkan, nanti bisa berangkat gratis tanpa rupiah. Nanti saya kasih tahu caranya. Semoga bisa. Yang keenam, yang kelima tadi kan pintu zikir ya. Jadi Islam ini zikirnya dari pagi sampai sore sampai malam, ada zikir semua. Doa-doa. Paling lengkap doa orang Islam. Mau naik pesawat ada doanya. Agama lain tuh bingung, Mbak. Gak ada doanya. Garang-garang. Orang Islam kemana aja ada doanya. Kamar mandi ada doanya. Agama Hindu ada gak doa masuk kamar mandi? Gak ada. Itu hebatnya Islam. Ketika melihat petir ada gak doanya agama lain? Gak ada, Pak. Agama Islam ada. Lihat anak bayi ada doanya. Lihat pengantin baru ada doanya. Lihat temannya pakai baju baru ada doanya. Pernah nggak Bapak doain temannya pakai baju baru? Yang pakai baju baru malam ini siapa? Hah? Baju lawas kabeh. Baru lihat. Itu baru ya Pak, yang putih? Baru beli? Dikasih. Oh, baru aja? Iya, baru 3 hari. Wah, ayo doakan yuk. Bener loh Pak? Betul. Nah, ilbas jadi dan fa'ish syahidan terus. Masya Allah, itu doanya Pak. Bapak nggak usah doa, yang lihat. Islam itu begitu Pak. Luar biasa nih anak-anak putri ini. Ilmunya udah banyak banget kata ya. Nanti saya tes yang berat. Kalau yang mudah gampang. Coba lihat doa selesai hujan. Masya Allah, dahsyat ini. Bapak-bapak orang hafal. Mesti orang hafal. Tenan ora? Doa melihat makanan lezat. Apa doanya?
Hah? Makanan lezat. Masya Allah. Di depan kita ini ada bayangannya ya, nasi mandi, kambing, wah, terus minumnya es teler, enak nikmat nih. Ada durian, ada es cendol, ada es dawet. Apa yang kita baca? Hah? Belum mangan kok alhamdulillah ini ye. Urung mangan kok Pak. Apa bacanya? Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doanya. Itu bukan doa mau makan, tapi doa melihat makanan. Kalau doa mau makan apa? Bismillah. Gak usah doa-doa selak entek waktu nih. Wis lapar kok, doa yang panjang. Doa melihat. Apa ini yang susah nih? Saya kasih susah nih. Doa istikharah hafal? Allahumma inni astaghfiruka, terus biqudratika, terus apa mesti doa ketika bercermin. Bapak-bapak orang pernah bercermin. Apa? Masya Allah. Masuk masjid hafal, keluar WC hafal. Agama lain nggak punya Pak. Kalau melihat bayi tetangga baru lahiran, apa? Ayo lali adik-adik ini situ lemahnya karena urung punya bayi. Ya. Artinya Islam itu mengajarkan kita zikir dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika mau tidur, hafal Bapak. Bangun tidur, lali. Masya Allah. Ketika melihat mimpi buruk, ketemu dengan suster ngesot, istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau mimpi buruk, berlindung dari setan dan ludah sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh, sebelah kirinya istrinya. Berani Bapak, ludah. Kata istrinya, "Woi, aku bukan setan." Masya Allah. Islam dahsyat. Segala aktivitas kita pakai doa. Mau belajar ada doanya enggak? Bapak sudah baca doanya? Rabbi zidni ilma. Nabi itu yang paling diminta oleh Nabi itu bukan harta. Nabi itu minta tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Maka kita baca setiap pagi dan sore. Lalu pintu surga yang ketujuh, keenam, babul aiman, pintu sumpah. Ini ada 10 jenis manusia. Yang pengen masuk pintu sini, dia tidak akan dihisap. Satu-satunya pintu yang tidak akan dihisap dari pintu babul aiman. Enak Bang. Orang dihisap. Dihisap tuh tidak diaudit. Kalau diaudit, wah angel Pak. Bapak waktu mudanya SMA-nya di mana? Ganggu cewek enggak? Ayo, ditakoni saya Pak. Bapak punya jam. Jamnya dari mana? Bapak punya rumah. Rumahnya dari mana? Punya sarung. Sarungnya beli di mana? Pakai uang siapa? Wah, bertele-tele. Lama Pak. Maka kalau dia bisa dari pintu babul aiman, dia tidak akan dihisap.
Ini pembahasan sendiri. Dari 1 sampai 10 tidak ada yang pakai harta. Pintu yang ketujuh, babul haji. Pintu haji. Haji pakai harta enggak? Umumnya pakai harta, tapi ada juga yang tidak pakai harta. Ya alhamdulillah orang dipanggil, diundang haji gratis tis. Tamu raja, haji undangan. Biasanya mahasiswa, ustadz, tokoh, kerabat, pejabat itu dapat undangan raja. Biasa kuotanya ada 1.000. Itu gratis. Ini saya bongkar rahasianya. Waktu Idul Ramadan 2024 ini, setiap malam ganjil saya doanya, kalau orang kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saya baca juga. Tapi saya tambahin. Saya tambah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau haji tahun 2024 tanpa rupiah. Gak pakai lama. Gak pakai GPL. Apa GPL? Gak pakai lama. Ya Allah, saya pengen haji di 2024 tanpa rupiah. Gak pakai lama. Saya baca ini terus. Ya Allah, saya pengen haji tanpa rupiah di tahun 2024. Berulang-ulang saya baca. Ya lebih dari 100 atau 200 ya, semampu saya, sekuat tenaga ya. Setelah itu saya tutup dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda dan seterusnya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ketika Syawal, tandanya belum kelihatan. Ketika Syawal mau berakhir, kok nggak ada tanda-tanda mau berangkat haji nih? Waduh. Tapi ternyata di ujung Syawal saya dipanggil oleh orang. Ustaz, tahun ini haji ya? Allahu Akbar. Uang dari mana saya? Saya belum daftar. Haji sama saya. Pakai apa? Ya saya pakai uang lah, saya yang bayarin. Waduh, pasti mahal ini. Saya sendiri daftar itu keluarnya 2029. Saya jual mobil saya. Makanya saya kemana-mana pakai motor supaya bisa haji. Ternyata memang harus dipancing. Saya jual mobil dulu, lalu dapat porsi haji. Keluarnya tahun 2029. Itu pakai uang. Tapi yang haji 2024 tanpa rupiah. Gak tahu tiba-tiba kok pengen haji, kok 2029 kok kayak swing banget gitu Pak. Maka saya berdoa, ya Allah, saya pengen haji. Mintanya satu saja, jangan banyak. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena bapak, ibu, adik-adik mintanya wokeh tenan. Kalau di derek tuh mintanya banyak banget. Ya Allah ya Karim. Minta fokus satu, sudah dikabulkan, nadahkan tangan lagi, minta lagi satu. Begitu caranya. Jangan minta banyak-banyak. Allah Maha paham apa yang diinginkan oleh hambanya dan yang terbaik buat hambanya. Bisa ditiru nanti. Kalau malam-malam ganjil, kalau pengen haji lo ya, silahkan dibaca. Ya Allah pengen haji tanpa rupiah di tahun ini ya. 2025. Allahu Akbar. Istri juga pengen haji ya. Istri belum haji. Bok saya juga didoakan katanya. Tak tambah doanya. Ya Allah, di tempat-tempat mustajab saya doakan. Saya pengen haji lagi tahun 2025 bersama istri. Pulang haji ditawarin orang Pak, Ustadz besok haji lagi ya, tapi sebagai pembimbing. Istrinya sekalian diajak gratis.
Allah ya Karim. Masya Allah, harus berprasangka baik sama Allah. Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Haji tanpa rupiah. Yang ke-8 pintu apa? Pintu jihad. Pakai harta enggak? Pakai. Tapi juga ada yang enggak. Banyak para sahabat yang para kaum fakir duafa tidak pakai harta. Artinya pintu rezeki yang pertama itu adalah harta. Harta dalam Islam bukan segala-galanya. Bukan kayak mindsetnya orang barat. The time is money. Kalau kita beda, the time is praying. Waktu kita untuk ibadah. Bukan waktu kita untuk uang. Orang barat itu uang. Tanpa uang. Bila fulus, mampus katanya. Kulla syai'in bil fulus mulus, wala bil fulus mampus. Segala sesuatu pakai uang mulus. Kalau nggak ada uang, nggak benar. Saya pernah baca sebuah artikel di Facebook ya. Ada orang kaya, hartanya miliarder. Beliau seorang miliarder beneran. Suatu saat dia sakit. Dia bilang apa? Saya undang semua dokter sejagat dunia. Silakan datang ke rumahku, obati penyakitku. Saya kasih semua harta yang saya punya. Tak ada satu dokter pun yang datang. Artinya harta dia tidak berguna. Ada nggak nanti harta tidak berguna? Di mana? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau di dunia harta masih bermanfaat nggak? Masih. Mengasihi, menyantuni anak-anak yatim. Ini bulan dahsyat loh Pak. Bulan ini adalah bulan dahsyat. Ini bulan Muharram. Ini bulan yang dahsyat ini. Bulan Muharram itu Nabi menyebutkan Syahrullah Al-Muharram. Pakai lafaz Allah. Bulannya Allah itu Al-Muharram. Tapi ketika Rasul menyebutkan Safar, nggak ada Syahrullah Safar, nggak ada. Ketika Rasul menyebutkan Dzulhijjah, tidak ada Syahrullah Dzulhijjah, nggak ada. Hanya satu saja, Syahrullah Al-Muharram. Bulannya Allah adalah bulan Muharram. Masya Allah, kita ini berada di amal terbaik, di bulan terbaik, di waktu terbaik. Di bulan terbaik, di bulan Muharram. Di amal terbaik, thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu di malam hari itu terbaik. Imam Bukhari itu belajarnya dari Ba'da Isya sampai subuh. Kita dari Ba'da Isya sampai jam 9:30. Wis marem. Udah marem belum Mbak? Lanjut. Kali-kali perlu belajar memang dari pagi sampai malam. Sebagaimana Rasulullah SAW berkhutbah dari ba'da subuh sampai isya dalam satu waktu. Harta bukan segala-galanya, tapi segala-galanya juga butuh harta. Mau beli baju pakai harta. Tapi banyak orang nggak, bajunya dikasih terus ya. Ya Karim. Kita belajar yang kedua. Sebelum nanti intinya belum masuk ini Pak. Ini masih pembukaan. Sekarang kita mau agak pemanasan. Sudah mulai hangat dong. Kita masuk level kedua. Wa a'la'ur rizki huwal afiyah. Rezeki yang paling tinggi. Harta, rezeki yang paling rendah. Yang paling tinggi, yang lebih dahsyat daripada harta adalah apa? Yang paling tinggi? Sehat. Bapak punya uang miliaran, tapi semuanya tidak bisa dinikmati. Sia-sia enggak?
tidak bisa jalan-jalan, di rumah terus, di kasur terus, minum teh gak berani, diabetes, gula tinggi, gula darah tinggi, tensi tinggi, kambing gak berani, durian ora wani, apalagi apa namanya, emping enak nggak? Enak iya Pak. Tapi yang penyakit asam urat wani coba wae nggak kambuh nanti penyakitnya. Tengkleng enak nggak? Wes, pas ini tengkleng nggak? Wah, kalau tengkleng ini nikmat Pak. Wah, tengkleng itu yang darah tinggi berani nggak? Maka ada salah satu ustadz di namanya Ustadz Salim Afilah ya, beliau bagus, punya kalimat-kalimat yang bagus. Beliau bilang begini, ada orang kaya rezekinya miskin, ada orang miskin rezekinya kaya. Pilih mana Pak? Adik-adik pilih mana? Kaya rezekinya miskin, kaya rezekinya kaya. alah Vini sing enak woy. Allah ya karim. Kenapa yang kaya rezekinya miskin? Dia punya uang banyak, dia bisa beli apa saja, dia bisa beli durian, tengkleng, segerobak, pabriknya bisa. Tapi semua yang dia beli tidak mampu dia nikmati. Tapi ada orang miskin minum es teh jumbo 5 pagi, siang, sore, malam biasa wae. Makan tengkleng 3 piring lewat saja. Makan nangka emping 1 toples ora popo. Tapi sayang, orang miskin ora mampu beli tuku. Podo wae ya. Ora podo Pak. Sing pertama ora mampu beli, ora wani nikmati. Sing nomor 2 mampu menikmati, ora mampu beli. Jadinya akhirnya bagaimana? Digabung, kolaborasi. Sing kaya bermain sama orang miskin. Yuk tak jajaki mangan. Mangan apa? Kambing. Ambil 2 piring. Kamu ora wani. Sing bayar sing kaya. Sing kenyang sing miskin. Enak sing miskin apa sing kaya? Miskin. Siapa yang mau jadi miskin angkat tangan. Ora wani. Allah ya karim. Saya ini di setiap sebulan sekali saya diundang orang kaya untuk makan. Makan itu mesti kambing. Bahasa beliau begini, Ustaz, ini kan yang ngaji di rumah beliau itu semuanya dipanggil. Setiap sebulan sekali harus makan. Bukan di rumah, di restoran yang ternama. Supaya ustadz-ustadznya sehat, jangan sampai sakit. Sebulan sekali Pak. Enak tenan ya Pak. Itu saya senang Pak. Ada yang jajan senang banget ya. Kesempatan makan enak. Bapaknya ngelihat tok, Pak kok ngelihat tok? Ora wani Pak Ustad. Kenapa? Asam urat, apalagi darah tinggi. Allah ya bagus, gula, semuanya penyakitnya ada. Maka enak banget orang yang bebas makan. Gereh lewat. Gereh enak nggak? Nasi putih pakai gereh, pakai sambal. Wis ngeces kabeh. Sudah enak. Masya Allah, pol nikmati. Kapan makanan itu nikmat? Ketika lapar. Maka rezeki yang paling tinggi adalah sehat. Kalau sudah sehat, makanan yang paling murah saja terasa nikmat. Tapi kalau sudah sakit, makanan yang paling mahal saja tidak bisa dinikmati. Maka sehat nilainya tertinggi. Coba Nabi memerintahkan kita apa? Kalau minta apa? Sehat. Fas'alul afiyah.
Kalau berdoa, mintalah sehat. Karena kalau sehat, segalanya terasa nikmat. Sholat taraweh 3 jam nikmat, 7 jam nikmat, 8 jam nikmat kalau sehat. Tapi kalau sakit, imamnya baca 1 jam, gerundel. Kapan rampung. Wis kesel bokongku, wis kesel lututku, wis kesel. Orang rampung katanya. Ini di Masjid Barokah, sholat tarawihnya berapa jam, Pak? 1 jam. Walah. Begitu kok pengen surga Firdaus toh? Wangel loh, Pak. Surga Firdaus itu khusus orang yang capek-capek. Senangnya di mana? Di Firdaus. Di Indonesia ini ada ternyata. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Sholat taraweh 8 jam. Semalam 30 juz, setiap malam, setiap Ramadan. Ternyata bukan setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun lamanya. Di Magetan, Temboro. Masya Allah, orang-orang Temboro lah kuat-kuat saudara. Seumur-umur hidup, siapa yang pernah ke sana? Pernah sholat di sana? 30 juz 8 jam. Gini semua. Tapi Bapak umur pinten, Pak? Bapak ini pinten, Pak? 70? 80? 60? 60 saya Ustaz, 60. Pinten, Pak? Ulung doso. 80. Ada orang yang umur 80 itu nggak gerak-gerak badannya, Pak. Kuat. Anak bunda umur 24 ngoet. Gak kuat dia. Pas ditanya, Pak, kok Bapak sholat 8 jam gak goyang-goyang? Sholat itu tidak pakai tenaga. Sholat itu pakai Sholat itu tidak pakai tenaga. Pakai apa, Pak? Sholat itu pakai cinta. Kalau sudah cinta, tai kambing rasa coklat. Bener gak? Apa ya? Coba aja. Ada nyanyi itu. Ku seberangi lautan, ku daki gunung, itu semua demi Nyai. Kalau sudah cinta, nggak ada rasa capek, Pak. Kalau kita sudah cinta sama Allah, tahajud berjam-jam nggak terasa. Saya kemarin baru kehilangan ustadz saya yang luar biasa. Allah ya Karim, semoga Allah menerima amal beliau. Di akhir bulan Dzulhijjah, beliau meninggal dunia di umur 70 tahun. Beliau seorang penghafal Quran. Waktu subuh biasa sholat, habis sholat ngobrol. Beliau ngobrol bilang begini, 5 hari ini saya kok sholat senang banget loh, terasa nikmatnya pol. Makan tuh lewat, tengkleng lewat, jam yang enak tuh sholat. Di dunia ini paling enak sholat. Terasa nikmat saya sholat itu. Pengen sholat lagi terus. Pagi ngomong, jam 11 meninggal dunia. Padahal beliau bilang, beliau itu suka cerita sama ustadz muda ya. Jadi kalau ngobrol sama saya, dari malam Ustadz Azam tahajudnya berapa jam? Saya malu berbohong berdosa. Ya akhirnya jujur saya, Ustadz saya tahajud itu setengah jam. Walah setengah jam ini opo nih, sholat opo ini. Beliau bilang, saya itu sholatnya hanya 2 rakaat tapi 5 jam. Allahu Akbar.
Is 75 jam sholatnya Pak. Saya yang masih 6 sholatnya nggak mampu 5 jam. Allah Akbar. Dan itu bukan kali ini, sudah puluhan tahun beliau lakukan. Jadi sholat tarawih, sholat malam tuh nggak perlu banyak kata beliau. Khairus shalah tulul qiyam. Saya masih ingat betul nasihatnya. Sholat yang terbaik itu yang lama berdiri, bukan banyak jumlah rakaatnya. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita baru masuk sesuai dengan judul player kita. Rezeki yang utama. Apa itu? Jam berapa ini? Masih mampu nggak? Hah? Masih mampu nggak? Baru 8:30, santai Pak. Selesai jam berapa Ustaz? Biasa. Jam 9 ya? Oke, jam 9 rampung nanti. Santai mohon Pak, es krimnya belum keluar. Rezeki yang ketiga. Wa fadlu rezeki salahul abna. Rezeki yang paling utama adalah salahul abna, memiliki anak soleh. Bapak, ibu sudah punya anak soleh atau belum? Belum. Kok iso? Umumnya. Nabi Zakaria. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Doa itu Pak. Saya itu punya anak susah lah Pak. Lamanya pol. Nikah 5 tahun baru punya anak. Lama tau Pak. Setelah itu baru punya anak 1. Punya anak nomor 2. Lamanya pol 10 tahun. Jaraknya 10 tahun baru punya anak. Berobat ke sana, berobat ke sini, makan telur bebek 7, makan madu, minum madu, terapi, bekam, bakar, kail, minum obat penguat, obat Cina, obat Barat, obat Arab, hajar jahanam, tongkat Arab, semuanya saya coba. Oh, iso punya anak Pak. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Orang tuh gampang, punya anak. Malah tiap tahun. Allah Akbar. Tiap tahun tes apa gitu ya. Saya tuh baru dapat ilmunya. Santri saya baru pulang dari Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, dia izin sama saya, Ustaz, doakan saya Ustaz, saya mau ke Mesir. Masya Allah, alhamdulillah. Waktu dia izin, saya masih punya anak 1. Dia selesai kuliah di Mesir 4 tahun, dia pulang lagi, dia datang ke rumah saya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Loh, kok gak punya adik sih Nazmi? Kok masih 1 terus? Gak tahu saya ini gimana caranya. Terus dia bilang gini, Ustaz, coba antum baca surat Hud. Yo, saya sering baca surat Hud saya, tapi baca tafsir. Saya baca Quran masih baca tafsir. Coba ditadaburi. Nah, saya baru berhenti ditadaburi. Ustaz, coba besok mandi hujan, kalau hujan bareng istrinya. Saya amalkan perintah santri saya tadi. Hujan deras, saya kesempatan naik motor sama istri keliling lapangan. Tanpa mantol, tanpa payung. Tawaf 7 kali. Dicegat santri saya, Ustaz, mantolnya mana? No. Ustaz, payung. Tidak. Orang mau hujan-hujanan kok pakai mantol sama payung. Wah, akhirnya keliling. Wah, jamaah tuh pada nanya, ini Ustaz Azam ngapain ini? Gak pakai mantol, gak pakai payung, berduaan sama istrinya. Mereka nggak tahu tujuan saya mandi. Seneng banget itu. Waktu itu seneng banget saya. Istri saya seneng banget hujan-hujanan naik motor. Allah Akbar.
malamnya beribadah. Setelah itu hamil. Setelah hamil melahirkan. Baru 6 bulan hamil meneh. Baru setahun hamil meneh. Terus hamil sampai 7 kali. Wah, stop kata istri. Jangan mandi hujan lagi, bahaya ini. Ini. Oh iya, jadi terus. Itu dahsyat mandi hujan, Mbak. Hujan langsung anaknya setiap 6 bulan nyusul. Alhamdulillah sekarang anak saya banyak. Alhamdulillah sampai diremehkan teman-teman. Isora, astagfirullah. Isora. Bukan masalah isora dan ora, ada isora. Allah yang memberikan rezeki. Rezeki yang utama adalah solahul abna, anak yang saleh. Seorang sahabat datang kepada Rasul, namanya Sa'ad. Ya Rasulullah, wa ma baqiya ubarrihuma ba'da wafatihima. Apakah masih tersisa untukku untuk berbakti kepada bapak ibuku ketika bapak ibuku telah wafat? Bapak ibu saya sudah wafat, saya ini yatim piatu. Saya orang Aceh. Bapak saya meninggal pasca tsunami. Ibu saya meninggal karena suaminya meninggal. Nyusul bapak setelah 5 tahun. Jadi yatim piatu, Pak. Anak yang rezeki yang utama itu ketika punya anak yang soleh. Rasul berkata begini, arba khisalin, ada 4 kewajiban wahai Sa'ad. Yang pertama, as-salatu alaihima, banyak-banyaklah engkau mendoakan orang tuamu, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Terutama yang sudah wafat, yang hidup juga harus doakan. Karena yang bisa sampai amal ke dia ini, kalau sudah meninggal, dia tidak ada waktu sujud lagi, sudah tidak bisa baca Quran lagi, sudah tidak bisa infak lagi. Semua amal di dunia ini tidak bisa dia lakukan kalau dia sudah meninggal. Tapi dia masih dapat transferan pahala. Dari mana? Ketika anaknya mendoakannya. Waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Bapak ibu semuanya doakan orang tua, gimana doanya? Itu ya. Itu bukan doa. Berarti belum mendoakan ini. Doa untuk orang tua itu seperti sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Itu doa. Atau doa, ya Allah, masukkan ke surga bapak ibuku, ke surga Firdaus. Pernah seperti itu? Ya Allah, masukkan bapak ibuku, bapak Alif, ibu Juminem. Bapak Alif itu bapak saya, ibu saya namanya Juminem. Kolaborasi antara orang Aceh sama orang Jawa. Ya Allah, masukkanlah kedua bapak ibuku ke surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu wa Allahumma ja'alhuma murafaqa ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah doa, ya Allah, masukkanlah bapak ibuku bersama para anbiya, bersama Nabi Allah Ibrahim, bersama para nabi-nabi, para rasul-rasul, para syuhada Gaza, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang sedikin. Pernah nggak berdoa seperti itu? Doa.
Maka ketika kita banyak-banyak mendoakan orang tua kita, maka kita disebut anak yang soleh, dan itu rezeki utama. Maka kalau kita punya anak jangan 1 2, kalau bisa anaknya 100. Wah, kia kabeh anakku ini misalnya. Wah, kalau pilkada pasti menang. Kalau pemilihan pasti menang, Pak. Apalagi hanya calon DPRD hanya butuh berapa ribu, anaknya 100. Sama mantunya, sama anaknya punya anak 10 lagi, 10 kali 100. Punya mantu lagi kalikan 100, wis 10.000. Wis entuk kursi 1. Kalau pengen dapat kursi. Maka punya anak yang banyak, orang tuanya di dalam kubur tinggal kipas-kipas. Anaknya ngirim doa, ngirim pahala terus. Allah ya karim. Kata Rasul, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam ini, terputus semuanya. Terus soil kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladun soleh. Kita nggak punya harta, ada bapak ibu yang wakafkan hartanya, rumahnya, uangnya untuk rumah sakit, ada? Renek. Terus, Pak, monggo Pak, silakan makan Pak. Biar saya puasa saya kulo sendiri Pak. Monggo Mas, silakan dilahapi, jangan khawatir. Saya sudah izinkan, silakan Pak. Nanti anget nggak enak, makan saja sambil dengarkan. Itulah pengajian kita. Itu rezeki Pak, bisa makan, bener nggak? Masya Allah. Apa disporsing? Oke ya. Allah karim. Jadi yang pertama banyak-banyaklah doa untuk orang tua. Adik-adik sudah mendoakan orang tua? Bagaimana doanya? Ya Allah, masukkan bapak ibuku yang sudah wafat ke surga Firdaus. Ya Allah, selamatkan orang tuaku dari fitnah kubur. Terimalah amalnya, angkatlah derajatnya, hapuskanlah dosanya. Itu doa. Lalu kewajiban kita yang nomor 2, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wal istighfaru lahuma, hendaknya engkau memintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Nah, baru kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali sehari? Berapa Dek? 100 kali. Sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya berapa angkanya? 100. Bapak 100 setiap hari? 100? Oh. 100 kali? Iya. Masya Allah. Bener Pak? 100 kali setiap hari? Ikhtiar. 100 itu kurang. Orang tua kita bekerja berkeringat gak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang. Lalu kita balas dengan doa 5 kali, 100 kali. Cukup apa enggak? Kurang. Maka para ulama menyebutkan bukan hitungan bilangan. Hatta takhrujal arqa min bismika, sampai keluar keringat dari tubuhmu, baru kamu berhenti berdoa, mintakan ampun. Jadi baca berapa kali Rabbighfirli wali walidayya? Sampai berkeringat. Karena orang tua kita bekerja juga berkeringat. Masya Allah. Yang pertama tadi apa? Mendoakannya. Yang kedua, memintakan ampun. Yang ketiga, wa antan fada, melaksanakan semua nasihat-nasihatnya. Wasiat orang tua kita apa? Misalkan begini, Nak, nanti kalau bapak nggak ada, kamu sholatnya di masjid ya, jangan pernah di rumah. Itu wasiat, harus kita laksanakan. Nak, nanti kalau bapak nggak ada, tolong harta bapak sepertiganya untuk bangun masjid ya, laksanakan.
Nah, nanti kalau bapak sudah meninggal, harta bapak sepertiganya untuk anak yatim. Ya silahkan. Nah, nanti kalau bapak sudah nggak ada, tolong sepertiganya harta bapak untuk anak-anak putri di pondok Al-Hikmah. Apa? Barokah namanya? Enggak, ini desa apa namanya? Seliran. Oh, angkat tangan anak putri. Padahal uang dia 1 triliun. Wah, anak putri untuk piro kira satu orang? Wah, 100 juta. Seneng nggak? Hah? Seneng nggak? Pengen nggak? Sudah doa belum? Ya iya, kapan ento ya nggak pernah doa. Sing kaya malah orang nggak genah. Seharusnya uang yang banyak itu buat anak pondok. Bener nggak? Biar belajarnya baik, beli buku, makannya baik, sehat, hafal Qurannya 1 bulan hafal Quran, bulan depan hafal Bukhari, bulan depan hafal Muslim, bulan depan hafal Nasai, bulan depan hafal Tirmidzi, terus semua kitab hafal. Wush, ada yang hafal semua seperti itu? Angkat tangan, nanti dihadiahi umroh. Ada yang hafal? Angkat tangan, nanti lapor sama saya. Yang penting hafal Quran, hafal hadis Bukhari, hadiahnya umroh. Allahu Akbar. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, kewajiban kita ketika orang tua kita telah tiada, itu rezeki utama adalah apa? Wal ikramu shadiquhuma. Hendaknya engkau memuliakan tamu-tamumu, muliakan karib kerabatmu, muliakan karib kerabatnya orang tua kita, relasinya orang tua kita. Orang tua kita tuh pasti punya bestie. Apa itu bestie? Best friend, konco sing api, curhatnya sama dia terus. Nah, ketika orang tua kita sudah wafat, kita pun harus selalu silaturahmi ke rumahnya agar dia teringat dengan wajah temannya. Maka saya kalau pulang ke Aceh, tetangga saya bilang begini, wah Iki, kalau lihat wajahmu saya kayak melihat bapakmu, persis kayak bapakmu. Bapakmu kui kalau beli mie Aceh itu 5 gansal, tapi yang dibawa pulang 1, yang 4 dibagi semua. Bapak api ya, wah bapakmu apik tenan le. Kalau bapaknya sing apik, semua elek. Wah, kamu itu mirip kayak bapakmu. Bapakmu kui persis kayak kamu. Kenapa Pak? Bapak ngutang, orang pernah bayar-bayar, ya kayak kamu. Ya Allah ya. Bapakmu setelah beli mie, makan mie Aceh nggak pernah bayar. Kamu persis makan mie Aceh nggak bayar, kayak bapakmu. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada yang seperti itu bilang aja, Pak, berapa mangkok yang dimakan oleh bapak saya akan lunasi. Kewajibannya begitu. Wal ikramu shadiquhuma. Itulah rezeki yang paling utama. Memiliki anak yang soleh, aset investasi yang luar biasa daripada harta, daripada sehat. Kenapa? Ketika kita sudah wafat, yang meneruskan ibadah kita adalah anak kita. Yang meneruskan sujud kita siapa? Anak kita. Maka kata Gus Baha, ya, saya pernah belajar di pondoknya, pernah ketemu sama beliau, itu beliau bilang begini, kalau kita punya anak jangan keras-keras sama anak, baik-baiklah sama anak, karena dialah kelak yang akan meneruskan sujud kita. Kalau anak kita sudah sujud, senengnya luar biasa, karena tujuan kita punya anak agar dia bisa meneruskan sujud orang tuanya. Allahu Akbar. Rezeki yang utama bukan mobil. Rezeki yang utama bukan rumah. Rezeki yang utama bukan makanan. Rezeki yang utama bukan jabatan, bukan pangkat. Tapi rezeki yang utama adalah punya anak soleh. Masih tersisa satu lagi, rezeki yang sempurna. Tapi ini
kapan-kapan saja. Putar lagi. Hah? Putar lagi. Ya kapan-kapan saja. Karena ini sudah hampir jam 9, karena saya kereta apinya jam 10. Jadi saya harus segera meninggalkan tempat ini. Jadi saya mohon maaf nggak bisa sampai jam 12. Tadi mau saya kan sampai jam 12. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, adik-adikku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah antum kalau belajar di pesantren jangan berhenti dengan selesai pesantren. Terus belajar setinggi-tingginya. Ya, sampai S1, S2, S3 sampai setinggi-tingginya, sampai menguasai banyak ilmu, banyak guru, banyak masyayikh. Ya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal kaidah, hafal macam-macam. Jadi kalau bisa dunia harus kita kuasai. Akhirat jadi tujuan utama kita. Demikian Bapak dan Ibunya, saya mohon maaf sekali pertemuan perdana ini menjadi berkah bagi saya karena kita berada di bulan yang terbaik. Alhamdulillah saya ikut mendoakan karena belum ada 1 bulan saya di Indonesia. Kata orang kalau orang pulang haji belum ada sebulan itu malaikat nempel ya. Ditutup dengan doa ya. Oke, tutup dengan doa ya. Semoga kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Rabb, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma a'izza ahla Gaza. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rzuqna ziyaratal Ka'bah. Allahumma rzuqna ziyarah haramaini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Azam sudah nanti atas tausiah yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kemudian